Oke teman-teman, kita lanjut ke dua soal terakhir 59 sampai 60, yaitu menghadapi ancaman krisis iklim global yang memicu bencana alam ekstrim. Pemerintah mendorong penerapan program green economy atau ekonomi hijau dalam industri manufaktur nasional. Langkah ini sejalan dengan pengamalan sila kelima Pancasila karena A. Memprioritaskan keuntungan ekonomi pengusaha di atas kelestarian alam. B. Menutup seluruh pabrik industri yang menghasilkan limbah cair. C. Mengusahakan pembangunan berlanjut yang menjamin kesejahteraan dan lingkungan sehat bagi generasi sekarang dan mendatang. D. Memindahkan seluruh kawasan industri ke luar Pulau Jawa. Atau E. Mengabaikan hak-hak pekerja demi efisiensi biaya ramah lingkungan. Oke, silakan teman-teman bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini kita dapat jawabannya yaitu yang C. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencakup dimensi keadilan antar generasi atau intergenerational justice. Pembangunan ekonomi yang merusak lingkungan mencederai hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat. Penerapan green economy selaras dengan sila kelima karena menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekologi demi kesejahteraan bersama di jangka panjang ya teman-teman. Pilihan C merupakan jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 60 teman-teman. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki makna mendalam bagi tatanan hukum nasional, yaitu sebagai A. Norma dasar yang menandai lahirnya tata hukum nasional Indonesia dan berakhirnya hukum kolonial. B. Awal berlakunya kembali hukum adat lokal secara penuh di seluruh daerah. C. Pengakuan kedaulatan secara mutlak dari pihak menjajah tanpa syarat. D. Kegiatan seremonial biasa tanpa adanya implikasi perubahan tata negara. E. Landasan untuk menggabungkan wilayah Indonesia ke dalam federasi asing ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini jawabannya itu yang A. Secara yuridis ketatanegaraan, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan grundnorm, teman-teman, atau norma dasar yang memutuskan hubungan hukum dengan tata hukum kolonial, yang dalam hal ini adalah Hindia Belanda atau Jepang. Sekaligus menandai lahirnya tata hukum nasional Indonesia yang independen. Pilihan A secara akurat menjelaskan kedudukan proklamasi sebagai titik alih hukum nasional bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu teman-teman. Oke, kita sekian saja teman-teman soal untuk video kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih.